Katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Kirabalama syikirabalama. Yang kedua, mari kita terus berharap sama Tuhan. Mari kita terus berharap sama Tuhan. Belajar kita menyatakan pengharapan kita sama Tuhan. Belajar kita menyatakan setiap keinginan pergumulan kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan dalam kedaulatannya menjawab. Jangan pernah paksa Tuhan, ya, jangan pernah paksa Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kirabalama syikirabalama. Terima kasih Bapa. Kami mau taat kepadamu Tuhan. Kami mau setia. Kami mau belajar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena berkat-Mu bagi kami terlalu besar. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari ini kami tidak percaya kepada Tuhan, ampuni Tuhan diri kami. Kalau hari ini kami punya konsep pembenaran diri sendiri, ampuni Tuhan. Ampuni Bapa. Kalau hari ini kami sering hidup melawan kehendak dan ketetapan-Mu Tuhan, ampuni Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan kami belajar. Berkati firman-Mu Tuhan. Berkati, urapi kami. Kami berdoa buat tempat ini Tuhan. Aula ini kuduskan oleh kuasa darah Yesus. Berkati Bapa setiap firman yang kami belajar. Biar firman itu boleh membersihkan pikiran kami. Biar firman itu menguduskan akal budi kami. Biar firman itu mencelitkan akal budi kami, supaya kami hidup terus di dalam kehendak Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada siang ini. Kuduskan kami, tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Pasukan malaikat Tuhan berpagar di sekitar tempat ini. Kami siap terima firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkaryalah siang ini bagi kami. Berkaryalah siang ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita buka firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu fondasi lagi. Satu fondasi dari yang namanya keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus. Kita buka Kolose 1. Pak Fransiskus, Frans, biar gue lihat wajahnya. Tak boleh ngantuk. Yang terhalang-terhalang saya akan lihat. Gua lihat. Jadi kalau ngantuk langsung aku suruh tembak. Oh iya,
Bapak Ibu gak akan temukan model begini di gereja lain. Percaya sama saya. Bapak Ibu ngantuk di tempat lain dibiarin. Sama saya enggak. Saya suruh baca biar kaget-kaget dulu. Ya, lebih bagus kita disiplin ala militer, tapi kita berkenan sama Tuhan. Ingat ya, disiplin ala militer, tapi kita berkenan sama Tuhan. Berkatnya buat siapa? Buat semua Bapak Ibu. Kalau saya berkatnya spesial. Loh iyalah, saya hamba Tuhan memberitakan firman, pengajar, ya berkatnya spesial. Tapi buat Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu disiplin, tahan banting, kata firman Tuhan di kitab Roma, ya Roma 8 itu, ya Roma 5 ayat 5 sampai 8, menderita, tahan uji, dapat pengharapan. Wah dahsyat. Ya, hari ini kesulitan tiap orang percaya adalah tidak mendapat pengharapan. Saya ulang. Kesulitan hari ini orang percaya tidak mendapat pengharapan. Karena apa? Karena hidupnya tidak tahan uji. Ya, kenapa hidupnya tidak tahan uji? Karena tidak rela di dalam penderitaan. Saya ulang, tidak rela di dalam penderitaan. Tadi Kesia ngomong, ya Kesia mau skripsi, penderitaan enggak? Iya. Materi, no AI. Ingat itu. No plagiat, plagiarisme, no AI. Anak sekarang, waduh, dimanja dengan AI. Bayangkan Bapak Ibu, di satu sekolah teologi, 3 atau 4 anak itu skripsi ditolak semua. Karena skripsi teologinya AI. Tahu AI Pak Martinus? Artificial Intelligence. Tahu Pak Ali? Ya udah gak apa-apa, nanti cari sendiri. Pak Teo tahu AI? Tahu. Cari di HP. Waduh, karena gak siap menderita. Kita semua harus siap dan rela dalam penderitaan. Waktu kita rela dalam penderitaan, maka kita akan tekun. Mohon maaf ya, saya bisa jaminkan orang yang gak rajin datang JDC itu mereka gak tekun. Maaf ya, maaf. Ini Pak Gembala yang ngomong. Iya, jawab sendirilah. Mirna. Iya. Karena tekun itu menderita, kecuali memang ada halangan. Pak Gembala nggak bisa datang, maaf ya. Ya, ada yang sakit silahkan. Tapi saya mau bilang Bapak Ibu, kalau sudah tekun pasti tahan uji. Coba kita skip Kolose 1 ini, kita buka ke Roma 5. Biar Bapak Ibu percaya. Jadi kalau ada penderitaan, jangan marah sama Tuhan. Ya, kalau ada menderita, ada pergumulan, ada sesuatu yang sesek gitu, jangan marah sama Tuhan. Ayo kita bersyukur sama Tuhan. Dahsyat nih Kenzo, sudah bisa jalan dia Wah luar biasa ini anak. Dahsyat, dahsyat. Selamat Bu Moina, tuh dahsyat ini anak. Awas-awas dia tarik apa itu. Ya hebat nih anak. Ini saksi hidup pelayanan kita di sini. Ya, dari yang lahir jatuh bawaan, operasi, nggak turun-turun panasnya di harapan kita, sampai buat Bu Moina minta video call, ya doain dia. Wih jalan luar biasa. Wah, di sini ada Adil nih Bu Moina, Adil JDC. Ayo kita baca Roma 5. Lihat Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Ya, jadi dasar
dari keselamatan itu fondasinya juga harus kuat. Ya, jangan malas. Mohon maaf, jangan malas untuk terus berharap. Jangan malas untuk terus mencari Tuhan. Ya, jangan malas untuk terus berseru kepada Tuhan. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Apa sih yang hanya itu saja? Kita bermegah dalam pengharapan, menerima kemuliaan, ada kasih karunia, damai sejahtera. Bukan hanya itu saja, kata Paulus. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ayo hitunglah sengsaramu apa saja. Boleh nih, sengsaramu apa? Gak usah cerita sama saya. Hitung, catat sendiri. Apa sengsara saya hari ini? Penderitaan saya apa hari ini? Kalau nggak mau menderita gampang. Di mana tempatnya Ibu Pita? Kalau nggak mau menderita, petak 1x2. Tinggal pilih. Kalau punya duit 90 juta 1 liang, San Diego. Ya Pak Teo? Orang Depok di mana Pak Teo? Kalimulia. Sekarang Tapos. Ya. Kalau nggak mau menderita, kalau nggak mau sengsara, di situ tempatnya. Jadi Paulus bilang, bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Alasannya apa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Bapak Ibu, setiap hari kita berharap sama Tuhan. Setiap minggu kita rindukan hari Rabu. Saya datang, saya rindu. Setiap Rabu kita rindu, setiap hari minta Tuhan, tolong Tuhan. Amin. Ya. Ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kata lain tahan uji itu apa? Frans, tahan banting. Ya, tahan uji itu apa? Tahan banting. Kita nggak akan jadi pribadi yang gampang depresi. Kita tidak akan jadi pribadi yang gampang cengeng. Sedikit persoalan nangis. Mana Tuhan? Mana Tuhan jawab doa? Mana Tuhan? Mana katanya Tuhan? Tidak begitu. Tahan banting. Manusia yang tahan uji, itu yang dicari Tuhan sekarang. Dengar baik-baik. Manusia yang tahan uji yang Tuhan cari. Kalau tahan uji, Anda sudah melewati fase Anda bersukacita dalam penderitaan kita. Dalam penderitaan, aduh warisanku gak dibagi, puji Tuhan, kata Ibu Mirna. Ya, iya, bermegah, tapi tetap berharap. Dan di dalam penderitaan, tekun cari Tuhan. Berdoa, saat teduh, baca firman, nantikan hari Rabu sebagai satu hari kebesaran, hari kebangsaan untuk datang. Karena apa? Saya mau bertekun di hadapan Tuhan, bukan buang waktu. Dengar baik-baik, bukan buang waktu. Ya, di hadapan Tuhan yang kita sembah. Saya ngomong ini, kita bukan buang waktu pemuridan seperti ini. Kita mau bertekun sampai kapan Pak? Ya Pak Ferry, sampai kapan? Sampai kapan? Pak Ferry sampai kapan? 6 bulan lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai gak bisa ngapa-ngapain. Sampai pulang ke rumah Bapak. Saya berdoa Bapak Ibu. Dengar,
Jangan ada siapapun sakit di sini, sakit di rumah sakit ya. Masuk ICU, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa baca firman, nggak bisa datang ke JDC. Kalau sudah waktu Tuhan mati, jemputlah Tuhan. Amin. Minta sama Tuhan, gak usah lama-lama. Tuhan, aku masuk ICU di rumah sakit, nggak bisa baca firman, nggak bisa dengar Pak Binsar berkhotbah, nggak bisa ditunjuk-tunjuk sama Pak Martin karena nggak tahu firman. Ya apa alasan? Jangan minta sakit ICU. Saya mau bilang Bapak Ibu, bertekun setelah kita bermegah dalam kesesakan, kesengsaraan, bertekun, kita tekun, lalu kita menjadi manusia tahan uji. Haleluya. Setelah jadi manusia tahan uji, tahan banting, baru itu pengharapan akan nyata. Makanya saya berani bilang Bapak Ibu, hari ini banyak orang percaya tidak punya pengharapan. Badannya percaya Yesus, apapun gerejanya, Katolik atau Kristen, silakan. Buat Tuhan tidak peduli kok. Karena yang menyelamatkan itu bukan gereja, amin. Yang menyelamatkan itu Yesus Kristus. Amin. Saya tegas bicara di sini. Lihat Bapak Ibu, pengharapan itu akan muncul kalau kita tahan banting. Ya. Dan pengharapan itu ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan selalu ada. Amin. Pengharapan dapat warisan ada bagi Bu Mirna. Pengharapan bisnisnya berhasil ada pada Pak Ardi. Pengharapan akan keuangan yang cukup, usaha yang bagus ada pada Pak Charles. Pengharapan masa depan yang cerah bagi anak-anak muda ada pada Arnold, pada Kesia, pada Karen. Bahkan pada orang-orang tua ada pengharapan hidupnya dijaga, sehat, bahagia dalam kemuliaan Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Ya, makanya saya cuma bilang, kalau hidup kita masa tua gak semakin tekun, waduh, itu yang paling malang. Saya cuma bilang paling malang. Apa lagi yang mau dicari? Kalau anak sudah menikah, kalau sudah besar, hanya satu yang dicari, bertekun dalam firman. Supaya kita jadi manusia yang tahan banting. Ya. Tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang sudah diberikan sama kita, itu yang akan memunculkan pengharapan. Dengar baik-baik, pengharapan tidak akan muncul oleh kondisi di sekitarmu. Dengar baik-baik, pengharapan tidak akan muncul oleh kondisi gerejamu. Pengharapan tidak akan muncul oleh banyak atau sedikitnya uangmu. Dengar baik-baik, pengharapan tidak akan muncul oleh siapapun, apapun, bagaimanapun kondisi di sekitar kita. Tapi pengharapan itu akan muncul oleh Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Karena Roh Kudus sudah lihat bagaimana sikap kita dalam hidup ini. Kalau sedikit-sedikit akhirnya kecewa, kalau sedikit-sedikit akhirnya mundur dari Tuhan, kalau sedikit-sedikit marah sama Tuhan, kalau sedikit-sedikit ngambek dengan Tuhan, Roh Kudus akan bilang, percuma orang ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu, pengharapan di ayat 5 muncul karena Roh Kudus akan memunculkan semua pengharapan, akan diberikan yang namanya kasih karunia,
jalan keluar, pertolongan, pengharapan. It means apa? Artinya apa? Semua yang kita butuhkan, solusi, jalan keluar, kalau kita sudah menjadi manusia tahan uji. Ya, kesulitan hari ini, di zaman hari ini, masa now, ya, seluruh dunia, ya, kalau di dalam dunia teologi namanya postmodern, bukan modern lagi, tapi sesudah modern. Bapak Ibu, orang banyak nggak lagi percaya bahwa Yesus itu absolut. Banyak yang berkata semua apa yang dikatakan firman relatif. Banyak yang berkata tidak mungkin Tuhan tolong saya. Udah banyak yang berkata tidak lagi percaya mujizat. Rasionalitas masuk. Tapi saya mau berkatakan buat kita semua yang percaya Tuhan Yesus, yang memiliki Roh Kudus, akan mendapatkan pengharapan pada waktu dia bermegah dalam kesengsaraan, lalu dia bertekun, lalu dia jadi manusia tahan uji, tahan banting. Ya Pak Frans, tahan banting. Ya Bu Yuli, tahan banting. Jangan marah sedikit-sedikit, jangan nangis sedikit-sedikit. Ya Bu Meme, tahan banting. Ya, dapat pengharapan itu. Saya percaya Bu Moina membawa pengharapan bagi si Kanzo ini. Karena imannya datang ke sini, tidak apa-apa, bawa Kanzo. Akhirnya apa? Mujizat mulai terjadi. Dia diberkati, mulai jalan. Amin. Ya Bu Moina, ya imanmu menyelamatkan Kanzo. Karena tahan banting dia, mengucap syukur senantiasa. Nah, itu dasar fondasi keselamatan. Kita buka Kolose 1. Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Ada banyak orang hari ini mencari pembenaran. Apa artinya Pak mencari pembenaran? Ada banyak orang percaya hari ini mencari terminologi pengharapan bagi hidup dia di luar Roma 5. Jadi untuk sengsara mereka nggak mau. Bermegah dalam kesengsaraan, oh nggak perlu Pak. Ya, mereka nggak mau terima proses, apalagi disuruh bertekun. Mereka maunya apa? Instan. Hari ini berdoa, besok dijawab. Emang Tuhan itu KFC apa? Ya, keren. Ya, emang Tuhan tuh online atau gimana? Enggak. Ya, stepnya ada. Nah, ayo kita baca Kolose 1. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat 16, ya. Dapat? Ya, kita mulai ya. Ia, siapa itu ia? Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik sesana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun kuasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Perhatikan, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. 18. Dialah Bapa-Ku, yaitu Maha, Dialah yang sulung, yang maha dari antara orang mati, sehingga Dia yang utama dalam segala sesuatu. Ya, 19.
karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Dan oleh Dia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sudah Dia mengadakan perdamaian dari Kristus. Amin. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam jasmani Kristus oleh karunia-Nya, untuk menempatkan kamu kudus dan terpercaya dan terpercaya di hadapannya. Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Kembali Tuhan ngomong bertekun, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, kata Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu, sedari awal hidup kita, dengar baik-baik, waktu kita percaya Kristus, maka keselamatan itu sifatnya anugerah. Langkah yang kita butuhkan cuma satu, kita melangkah untuk apa? Percaya. Maka Tuhan memberikan anugerah. Di dalam kehidupan iman, selain keselamatan, maka seluruh eksistensi hidup kita juga hanya oleh anugerah. Pekerjaan, apalagi kesehatan, apalagi keluarga, apalagi masa depan, apalagi nafas hidup, apalagi kecukupan, apalagi anak-anak kita diberkati, apalagi hidup kita dilindungi, semua anugerah. Dengar itu baik-baik. Jangan seorang pun menganggap kita, wah saya punya uang, saya punya pendidikan, saya punya sesuatu untuk mempertahankan hidup ini. Gak ada. Ayo kita buka Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi yang kita butuhkan sebagai manusia yang terbatas, sebagai manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa, kita hanya melangkah. Saya mau terima Tuhan, saya mau percaya Tuhan. Itulah iman. Selebihnya dari Tuhan. Keselamatan yang diberikan Tuhan. Bahkan waktu kita percaya, Roh Kudus diberikan, itu juga pemberian. Dengar baik-baik, hidup kita itu anugerah. Jangan ada seorang pun berkata, oh karena saya mampu, oh karena saya berpendidikan. Tidak. Ya, semua anugerah. Perhatikan ayat 8. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Gak ada satupun andil kita. Bahkan Bapak Ibu bisa ikut JDC ini juga bukan karena usaha Bapak Ibu. Walaupun ada orang yang kenalin, yang tunjukin, tapi karena kasih anugerah boleh belajar firman di sini. Sering kali terjadi orang yang ngajak kita akhirnya bagaimana? Pergi, undur. Betul? Iya. Orang yang tunjukin kita, Pak, Ibu, inilah cara kita mengenal Allah melalui JDC. Yang ngajakin apa? Sayonara goodbye. Oh iya, itu terjadi. Makanya saya mau bilang, karya Tuhan bagi setiap kita bersifat personal. Saya ulang, karya Tuhan bagi kita masing-masing sifatnya personal, bukan keluarga. Ya, kalau Kak Pita, Ibu Pita cari Tuhan sungguh-sungguh, belum tentu anak-anaknya cari Tuhan sungguh-sungguh. Makanya Tuhan bilang, Paulus dalam Kisah 16 ayat 33, satu orang diselamatkan seisi rumah. Tapi kalau orang yang diselamatkan tidak pernah berdoa, tidak pernah kasih teladan, apakah bisa seisi rumah diselamatkan? Ya nggak bisa. Yosua juga berkata demikian. Yosua 24 dikatakan, tetapi aku dan seisi keluargaku. Jadi ada komen, ada perintah dari kepala keluarga untuk membawa seluruh keluarganya datang sama Tuhan. Bapak Ibu, itu bukti pertama. Kita buka lagi bukti kedua, 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 11. Satu Yohanes 5 ayat 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Lihat Bapak Ibu, mengaruniakan. Arti sederhananya adalah memberikan secara cuma-cuma. Arti lainnya adalah tanpa engkau berusaha, nggak pakai amal ibadah, tidak pakai perjuangan apa-apa. Kalau kita percaya Kristus, maka karunia itu bekerja dalam diri kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini seumpama ya, buku ini adalah hidup kekal. Umpama ya, Alkitab saya ini adalah hidup kekal. Yesus anak, hidup ada di dalam anak. Allah memberikan. Martin, mau terima nggak Yesus ini? Mau Tuhan, kita terima Alkitab ini. Yesus ini di dalamnya ada hidup kekal. Perhatikan, jadi tidak ada kata lain. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya yang Dia berikan bila kita dipakainya. Bapak Ibu, gak ada lain.
Jadi kalau hari ini ada kegagalan, ada persoalan, ayo kita minta sama Tuhan. Tuhan, Engkau sudah kasihkan protap sama saya. Tahu protap nggak Pak Ali? Protap. Kalau orang kerjaan di sono di luaran bilangnya protap, protokol, ketetapan, prosedur. Prosedurnya bagaimana? Kalau Tuhan sudah berikan anugerah, tapi kita dapat problem, sengsara nih saya. Tadi Roma 5 ayat 5 sampai 8. Roma 5 ayat berapa tadi? 3 sampai 5. Apa itu? Bermegah dalam kesengsaraan. Yang kedua, berteguh. Yang ketiga, tahan uji. Yang keempat, pengharapan akan muncul. Ikutin ini Bapak Ibu. Ya, tidak pernah yang namanya Tuhan gak akan berikan proses. Tidak pernah namanya Tuhan membawa kita jalan yang lurus. Wah, gak ada. Tuhan selalu izinkan yang namanya batu kerikil. Tuhan akan izinkan selalu masalah. Bukan yang namanya masalah itu sebagai satu kutuk, tidak. Tapi pemurnian, tapi proses dari Tuhan untuk membentuk iman kita. Ya. Dari Kolose 1 yang sudah kita baca tadi, ada 6 berkat Bapak Ibu. Ya, 6 berkat orang percaya yang mau menerima proses atau yang mau taat di dalam proses Tuhan. Ada 6. Nomor 1 di dalam ayat yang ke-15. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Apapun yang menimpa kita siang ini, saya ulangi, apapun problem kita siang ini, jadikan Kristus yang utama. Caranya bagaimana? Ayo, pikiran kita ada Kristus. Kang, lagunya apa tuh? 1, 2, 3 gimana? Nah itu, ya. 1 penuh kasih, 2 penuh iman, 3 penuh kuasa, Kau mulia. Ya. Tuhan itu segalanya Bapak Ibu. Ya, bukan persoalan kita. Dengar baik-baik. Jadikan Kristus segalanya. Itu fondasi yang nomor 1. Ya. Kalau kita mau berkat ya. Kalau berkat senang semuanya. Melek matanya. Melek. Tapi ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Tidak gampang. Emang berkat itu turun dari langit gedebuk? Enggak. Makanya di Mazmur 75 ayat 7 dan 8 Tuhan bilang, sebab bukan dari timur, dari barat, dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, ditinggikannya yang satu, direndahkannya yang lain. Kita semua boleh belajar firman. Kita semua boleh melayani Tuhan. Kita semua boleh rajin berdoa. Tapi tidak semua diangkat oleh Tuhan. Tidak semua dipermuliakan oleh Tuhan. Kenapa Pak? Karena banyak yang gak taat. Karena banyak yang gak percaya. Karena banyak yang melawan ketetapan Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai 5 tadi, itu ketetapan Tuhan loh. Jangan dilawan. Kita semua harus bermegah dalam pengharapan kita, dalam kesengsaraan kita. Ayo belajar mengucap syukur. Taruh Kristus yang adalah gambar Allah, ya, yang sulung,
lebih utama sebagai segala sesuatu dalam hidup kita. Makanya Matius 6:33, ayo kita buka yuk. Matius 6:33. Ya, nggak usah diomongkan, kita baca sama-sama ya. Matius 6 ayat 33. Ada banyak orang kasakusuk Bapak Ibu, cari pertolongan. Ada banyak orang untuk sukses kasakusuk, tapi gak mau cari Tuhan. Ya gak sukses lah. Ya gak berhasil proyeknya, gak berhasil pekerjaannya, gak berhasil keluarganya, karena lupa ayat ini. Matius 6:33. Ayo kita baca yuk. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ini protapnya Tuhan, ini ketetapannya Tuhan. Ya, bukan karena Anda sekolah S1, S2, S3 Anda sukses. Bukan karena bisnis Anda berhasil, Anda sukses. Bukan karena kita punya banyak teman, punya banyak relasi, Anda sukses. Bukan karena banyak yang namanya harta atau kemampuan kita sukses. Nah, ini protap Tuhan. Sepanjang kita percaya Tuhan Yesus. Nomor 1, Yesus itu bagaimana? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah cuma 2 isinya. Roma 14:17. Kebenaran dan Roh Kudus. Firman dan Roh. Roh ini berbuah apa? Damai, sejahtera dan sukacita. Gak ada lain Bapak Ibu. Mohon maaf ya, sampaikan ini buat anak-anak muda di luar sana. Sampaikan ini kepada banyak pasangan di luar sana. Sampaikan ini kepada orang percaya di luar sana. Kalau mau sukses, cari Tuhan. Nomor 1, utamakan Kristus. Titik. Gak ada yang lain. Mau sekolah, belajar itu nomor sekian. Bekerja itu nomor sekian. Ya, kita pakai konsep Tuhan, karena Tuhanlah sang pemberi berkat. Semua hanya anugerah Tuhan. Ya, ayo kita kembali ke Kolose. Yang kedua, Tuhan bilang apa? Di ayat yang ke-16 dan 17 dari Kolose 1. Lihat Bapak Ibu, dikatakan ini yang dahsyat. Setelah Yesus utama, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Uang sama hidup kita, di dalam hidup kita, keuangan kita itu diciptakan Tuhan. Di sorga, di atas, ya, di atas bumi, kelihatan tak kelihatan, singgasana kerajaan, pemerintah, penguasa, hanya Tuhan yang ciptain. Jadi kalau uang kita kurang, mintanya sama siapa? Pak Ferry? Sama Tuhan. Ya. Nomor 2, fondasi keselamatan, berkat ini. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ya. Ya Pak Frans, Tuhan ciptain uang buat Pak Frans. Iya. Hari ini 2 bulan Agustus loh. Eko tidak terpuruk loh. Perhatikan. Eko tidak mendapatkan langit itu tembaga. Tahun lalu masih tembaga kan? Iya. Ini bukti nyata, orangnya ada. Mau tanya silakan. Setiap Juni sampai Desember terpuruk langit tembaga. Alias apa? Topes. Alias apa? Makanannya susah. Ingat Pak Frans, ini Agustus loh. Saya selalu ingat kata-kata kamu itu. Januari sampai Juni, oh bisa dapat sesuatu. Bisa.
Juni sampai Desember terpuruk. Tapi hari ini Agustus. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan uang itu buat Pak Frans. Ya Arnold, berdoa sama Tuhan, ciptakan pekerjaan buat saya Tuhan. Ya, saya cuma bilang Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Sehingga anak-anak Tuhan tidak akan khawatir. Pertanyaannya, kekhawatiran akan muncul nggak Pak Alim? Akan muncul. Siapa bilang nggak? Ayo kita baca yuk Efesus. Akan selalu muncul. Efesus, janganlah khawatir. Sebentar. Bukan Filipi 4 ayat 6. Bantu Ibu Rita. Sudah seringkali bolak-balik 5. Filipi 4 ayat 6. Saya kadang-kadang perlu dibantu. Ya, sepele-sepele skip dari otak saya. Filipi 4 ayat 6. Ayo kita baca yuk sama-sama yuk. Baca sama-sama. Biar kita tahu. Ya, kita tahu. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayo minta, karena di ayat yang di dalam ayat yang ke 16-17 dari Kolose dikatakan Tuhan mencipta segala sesuatu. Ya Bu Leni, kalau engkau bergumul untuk anak-anakmu jodoh, berdoa sama Tuhan. Tuhan, ciptakan jodoh buat anak-anakku. Saya cuma bilang Bapak Ibu, Tuhan itu bukannya Allah yang terbatas. Dia tidak terbatas. Dia mulia. Ya, makanya Tuhan ngomong, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita ngerti dulu konsep Tuhan, kita mengerti dulu konsep berkat Tuhan, baru Tuhan akan tambahkan. Karena kita mengerti, oh Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di dalam Dia buat hidup saya. Bapak Ibu, mari, apapun problem kita sore ini, mari kita minta sama Tuhan. Ya, yang ketiga, di dalam firman Tuhan Kolose 1 ayat 17 sampai 18 dikatakan oleh firman Tuhan, ini dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Sebelum problemmu ada, Tuhan sudah ada. Sebelum kita ada, Tuhan sudah ada. Artinya Tuhan yang kontrol segala sesuatu. Ya, saya cuma bilang bagi kita hari ini dikatakan oleh firman ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ya, jadi Tuhan yang pimpin hidup kita. Biarkan Tuhan pimpin hidup kita. Mazmur 25 ayat 12. Ayo kita buka yuk. Kita buka ayat ini. Mazmur 25 ayat 12. Ya. Pak Teo mau jadi eksekutif direktur musik direktor katanya ya. Mau berhasil gak? Minta Tuhan Pak. Minta Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ya.
Ayo kita baca Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 12. Kita baca lagi sama-sama. Sudah dapat? Ayo, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Seringkali di dalam dunia motivator ya, di dalam training motivasi, semuanya pasti akan mengerucut kepada satu titik. Pilihlah jalan kesuksesan Anda. Pertanyaannya Bapak Ibu, kita tahu nggak jalan kita menuju sukses itu bagaimana? Gak ada yang tahu. Pilihlah jalan menuju bahagia Anda. Tahu nggak jalannya? Gak ada yang tahu. Tuhan bilang, siapa yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Itu kekuatan kita Bapak Ibu. Ya, kita buka kitab Roma 8. Maaf. Nah. Roma 8 ayat 14. Ini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jalan bahagia, jalan untuk selamat, hidup kekal, Tuhan sudah sediakan. Tapi yang menjadi masalah di dalam hidup, karena hari ini kita ada di tengah dunia yang bising. Tahu bising nggak? Ribut bising, sehingga kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Kita tidak dengar Tuhan berbicara apa. Akhirnya apa? Kita muter-muter hidupnya. Ya, jadi Tuhan ngomong yang ketiga Bapak Ibu, Kristus ada lebih dahulu. Dia kepala hidup kita. Jadi Dia yang akan tentukan hidup kita kemana kita melangkah. Untuk bahagia, untuk sukses, untuk berkemenangan, untuk sukacita, masa tua yang penuh kemuliaan Tuhan. Caranya bagaimana? Minta Tuhan, takut Tuhan, maka Tuhan akan tunjukkan jalannya. Bagaimana cara Tuhan menunjukkan jalannya? Ada Roh Kudus. Dia akan pimpin kita. Bapak Ibu, ini yang tidak pernah diperhatikan oleh banyak orang percaya. Mereka hanya berkata apa? Kalau saya susah, pendeta doakan. Ya nggak bisa. Pendeta doakan supaya kita tahu firman. Setelah itu keputusan, siapa yang putuskan? Kita sendiri. Ya, jadi cara hidup yang keluar dari tantangan, masalah, jerat iblis, jerat persoalan, berkemenangan, tergantung siapa? Tergantung kita. Ya, hari ini kalau kita mau sukses, mau berkemenangan, gampang Bapak Ibu. Prioritaskan Tuhan. Ya, Kristus. Ya, pikirkan Kristus, utamakan Kristus. Lalu yang kedua, imani bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Ya, maka Tuhan yang memberikan segala sesuatu. Yang ketiga, Tuhan akan pimpin langkah kita. Kenapa kita gagal? Karena kita keras kepala. Mohon maaf ya, itu istilah saya. Kita keras kepala, tidak mau ikutin pimpinan Tuhan. Makanya kita akan benturan. Akhirnya masalah. Yang keempat, kita baca ayat 19 dari Kolose 1 lagi. Ya, Kolose 1 dikatakan demikian Bapak Ibu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam Dia. Jadi kemuliaan, mujizat,
Kebesaran Allah Bapa kita hanya ada di dalam Yesus. Dengar baik-baik, hanya ada di dalam Yesus. Pertolongan, mujizat hanya ada di dalam Yesus. Gak ada di dalam lainnya. Itu firman Tuhan jelas. Yohanes 14:21. Ayo kita baca lagi yuk. Sebelum saya ke yang lain, kita baca segera singkat. Ya, waktu jalan terus. Yohanes 14:21. Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Ya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, berarti kemuliaan Allah yang maha besar, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, hanya ada di dalam Yesus. Termasuk Kisah Rasul 4 ayat 12 Bapak Ibu. Kita buka yuk. Kisah Rasul 4 ayat 12. Tuhan ngomong apa di sini? Dan keselamatan tidak ada siapa di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Diselamatkan tidak hanya berbicara hidup kekal. Diselamatkan tidak hanya berbicara di sorga. Ya, kalau kita pegang firman, Tuhan akan nyatakan dirinya. Tuhan akan datang sama hidup kita. Berarti kemuliaannya akan datang. Kemuliaannya berbicara apa? Mujizatnya, pertolongannya, kesembuhannya, kelepasannya, kemenangannya. Itu artinya ini, ayat ini. Dan di Kisah 4:12, tidak ada nama yang diberikan supaya kita ditolong selama kita di dunia, selain nanti kita masuk surga. Selama kita di dunia, kita disembuhkan, kita dimenangkan, dipulihkan, kita ditolong hanya oleh Yesus. Amin. Ini protapnya Tuhan. Jangan cari keluargamu dulu, jangan cari saudaramu dulu, carilah Tuhan. Itu yang keempat. Berarti Kristus adalah kepenuhan. Kristus adalah kemuliaan Allah, gambar Allah yang mulia. Yang kelima, Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-20 sampai ke-22 itu berbicara apa? Kita sudah diperdamaikan oleh Kristus. Hari ini kalau kita ada simpan dosa, ayo akui di hadapan Tuhan. Engkau dan saya tidak akan diberkati kalau kita simpan dosa. Karena Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Allah melalui apa? Pengorbanan dirinya di dalam kematiannya di kayu salib. Selesai. Yang kelima Bapak Ibu, kita tidak bisa ngelawan Tuhan. Seringkali orang pengennya berkat, tapi orang tidak mau jaga hidupnya dengan Tuhan di dalam kekudusan, di dalam perdamaian. Dengar baik-baik. Keselamatan itu, percaya menerima Yesus itu cukup satu kali. Tapi bicara pertobatan, bicara minta ampun sama Tuhan harus terus menerus. Ayatnya banyak. Dua ayat yang saya baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita baca yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sehingga ingin sukses, ayo kita minta ampun. Mungkin ada kesalahan, jangan tuding saudaramu. Satu tudingan saudaramu 1 jari, 4 jari kemana? Ke kita. Jangan tuding temanmu. 1 jari ke temanmu, 4 jari kemana? Ke kita. Ayo kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau saya salah, Tuhan pasti ada kesalahan saya, perkataan, pikiran. Ampuni Tuhan.
1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, saya katakan Bapak Ibu, ya, jangan tuding orang lain. Orang lain berdosa, ampuni. Orang lain berdosa, urusan dia sama Tuhan. Urusan kita, jaga hidup kita berdamai. Berdamai senantiasa dengan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ayo, saya nggak tuding saudara. Ada yang ganjel, nanti dalam doa kita minta ampun sama Tuhan. Biar dilempengkan jalannya. Orang bilang lempeng. Loh iya, akibatnya ada loh. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Kita baca yuk. 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi hidup kita akan makin bertumbuh Bapak Ibu. Maaf ya, kenapa orang yang hidupnya secara dunia, cara duniawi, dia tidak akan bertumbuh? Kenapa? Karena dia gak pernah mau berani untuk mendekati Allah. Karena tertuduh oleh dosa. Ya, tertuduh oleh dosa. Akibat yang kedua, ya, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada. Doa kita dijawab. Saya cuma bilang rumusnya, ada tidak akui dosa, itu jadi penghalang berkat. Anda dan saya boleh tutupi dosa di depan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Anda dan saya tidak akui dosa, itu jadi penghalang berkat. Amin. Maka kita nggak dapat apa-apa. Ya, terakhir Bapak Ibu, di ayat 23. Kolose 1 lagi, kita kembali ke Kolose. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Ya, nomor 1 tadi, Kristus adalah utama. Dia adalah gambar Allah. Yang kedua, Kristus sudah menciptakan segala sesuatu. Berarti dia menciptakan yang namanya segala yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang ketiga, Kristus lebih utama. Dia pimpin jalan kita. Amin. Yang keempat, Kristus adalah kepenuhan Allah. Berarti mujizat Allah dilakukannya hanya di dalam Kristus. Yang kelima, ayo jangan simpan dosa, berdamai dengan Tuhan. Dan terakhir, firman Allah berkata di ayat 23, apa yang harus kita lakukan? Itu harus kita 1-5 kita yakini. Yang terakhir, yang keenam, bertekun, teguh, ya, dan jangan mau digeser. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya percaya tiap hari waktu ini adalah jahat. Jahat loh. Efesus 5 ayat 16 saya bacakan. Ya, ayo kita baca Efesus 5 ayat 16, dari 15 deh. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal,
dengan baik-baik. Jangan seperti orang bebal. Bebal itu sama dengan apa? Keras kepala. Jangan sama dengan apa? Nggak bisa diatur. Sama dengan apa? Ngelawan terus. Tetapi seperti orang arif, bijaksana. Dan ini dia. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, kembali saya mau bilang Bapak Ibu, poin 1 sampai 5 ditutup di poin 6. Kita yang harus kerjakan itu bertekun, teguh, dan jangan mau digeser. Ya, hari ini banyak persoalan yang datang. Ya, betul. Hari ini banyak masalah yang datang. Ya, betul. Hari ini problem belum selesai. Ya, benar. Tapi kita punya satu konsep dalam hidup. Ya, yang pertama tadi Roma 5 ayat 3 sampai 5. Berpegang dalam kesengsaraan, bertekun, tahan uji, muncul pengharapan. Lalu di dalam Kolose 1 15 23, pikirkan Kristus. Yang kedua, kita minta sama Tuhan, karena Dia menciptakan segala sesuatu dalam hidup kita, termasuk uang. Maaf ya, termasuk uang, pekerjaan, bahagia, sukacita. Tuhan yang ciptakan dalam hidup kita. Yang ketiga, Kristus lebih utama. Dia akan tuntun kita Bapak Ibu. Lalu kepenuhan Allah dalam Kristus, Dia yang kontrol. Bapak Ibu, serahkan sama Tuhan semuanya. Dia kontrol situasi kita. Yang kelima, berdamai. Jangan simpan dosa. Dan yang keenam, tetap teguh. Jangan mau digeser dan tekun senantiasa. Saya percaya kita akan jadi orang berkemenangan. Amin. Kita akan jadi orang yang mengalami sukacita, kelepasan, kesembuhan, berkat dari Tuhan. Karena kita mau. Ya, kesulitan hari ini seperti yang saya katakan di awal, banyak orang nggak bisa melihat pengharapannya. Banyak orang tidak bisa lihat pengharapan apa dalam hidup saya. Karena dia nggak bermegah, dia bersungut-sungut dalam kesengsaraannya, bukan mengucap syukur. Dia nggak mau bertekun. Ya, dia tidak mau jadi manusia tahan uji, ya nggak akan dapat pengharapannya. Ya, saya percaya firman ini memberkati kita. Pak Teo, silakan maju ke depan. Mari kita mau katakan sama Tuhan, ya, kita mau senantiasa berdamai, Bapak Ibu, ya. Kita mau utamakan Kristus, pikirkan Kristus, ya. Kita akan lagu nomor 162, halaman 43. Dengan segenap hati, bukan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu. Tahu Pak Teo? Dalam kerinduan. Ayo. Ganti Pak Teo kayaknya ragu. 164 aja. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Ada
Apapun yang kau perbuat, aman dan maksud jahat, sebab itu kulakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah, ada apapun juga, selalu ku coba supaya ku bisa tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba supaya ku bisa tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Musik bermain dengan lembut. Ayat ini berkata, lagu ini, Tuhan punya rencana. Siapapun kita di hadapan Tuhan, apapun masalah kita di hadapan Tuhan, mari kita serahkan sama Tuhan. Mari kita berpegang dalam kesengsaraan kita. Kita bertekun, jadilah manusia yang tahan uji, supaya pengharapan itu muncul dalam hidup kita. Sebagai orang yang diselamatkan, Bapak Ibu, Tuhan yang kontrol hidup kita. Dia yang ciptakan segala sesuatu dalam hidup kita. Mari itu kita pikirkan Kristus. Jangan simpan dosa. Ayo, teruslah bertekun, kuat, teguh, dan jangan mau digeser. Bapak, hamba berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini, siapapun kami, jamah dengan kuasa Roh Kudus. Lawat dan Roh Kudus berkarya supaya kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dikuatkan, kami dicukupkan, kami mengalami kemenangan, kami mengalami mujizat, karena kami orang-orang yang melakukan kehendak. Berkati firman-Mu Tuhan, meteraikan dengan Roh Kudus. Jamah kami Roh Kudus, beri kekuatan, penghiburan. Berkati setiap kami, keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan, pelayanan kami. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan, hari depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, yang Tuhan jadikan bagi kami. Amin. Yang Tuhan telah ciptakan buat kami. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Dan kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita berkata, Amin. Amin.